Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Minati Eka Wardani, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Nah, pertama kali kita akan bahas tentang bagaimana latar belakang diabetes mellitus. Penyakit kencing manis telah dikenal ribuan tahun sebelum Masehi. Dalam manuskrip yang ditulis oleh George Ebers di Mesir sekitar tahun 1550 sebelum Masehi, kemudian dikenal sebagai Papyrus Ebers mengungkapkan beberapa pengobatan terhadap suatu penyakit dengan gejala sering kencing yang memberi kesan diabetes. Demikian pula dalam buku India Ayurveda tahun 600 sebelum Masehi, penyakit ini dikenal bersifat ganas dan berakhir dengan kematian penderita dalam waktu singkat. 2000 tahun yang lalu, Areteus sudah memberitakan adanya suatu penyakit yang ditandai dengan kencing yang banyak dan dianggapnya sebagai suatu penyakit yang penuh rahasia, dan menamai penyakit tersebut diabetes dari kata diabere, yang berarti sipon atau tabung untuk mengeluarkan cairan dari suatu tempat ke tempat lain. Ia berpendapat bahwa penyakit tersebut demikian ganas sehingga penderita seolah-olah dihancurkan dan dibuang melalui air seni. Cendekiawan Cina dan India pada abad 3 sampai dengan 6 juga menemukan penyakit ini dan mengatakan bahwa urin pasien-pasien itu rasanya manis. Willis pada tahun 1674 melukiskan urin tadi seperti digelimangi madu dan gula. Sejak itu, penyakit tersebut ditambah dengan kata mellitus yang artinya madu. Ibnu Sina pertama kali melukiskan gangren diabetik pada tahun 1000. Von Mehring dan Minkowski mendapatkan gejala diabetes pada anjing yang diambil pankreasnya. Akhirnya, pada tahun 1921, dunia dikejutkan dengan penemuan insulin oleh seorang ahli bedah muka, Frederick Grant dan asistennya yang masih mahasiswa Charles Herbert Best di Toronto. Tahun 1954 sampai 1956 ditemukan tablet jenis sulfonylurea yang dapat meningkatkan produksi insulin. Nah, pertanyaan pertama nih, apa yang dimaksud dengan penyakit diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus atau DM didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi-etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin. Insufisiensi fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produk insulin oleh sel-sel beta, Langerhans, kelenjar pankreas, atau disebabkan oleh kurang responsifnya sel-sel tubuh terhadap insulin. Diabetes adalah penyakit kronis atau yang berlangsung jangka panjang yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah atau glukosa hingga di atas nilai normal. Kemudian, diabetes sendiri dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu ada diabetes tipe 1, terjadi akibat kurangnya insulin yang diproduksi oleh sel beta pankreas. Bisa disebabkan karena adanya infeksi virus, kelainan autoimun, maupun herediter, atau menyebabkan degeneratif sel beta bahkan tanpa adanya virus atau penyakit autoimun. Selanjutnya, ada diabetes tipe 2. Merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini terjadi karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel karena sel resisten atau kebal terhadap insulin. Pada orang normal, glukosa dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Selanjutnya, ada diabetes tipe 3. Adalah kondisi yang disebabkan oleh kurangnya suplai insulin ke dalam otak. Minimnya kadar insulin dalam otak dapat menurunkan kerja dan regenerasi sel otak, sehingga memicu terjadinya penyakit Alzheimer. Hubungan antara diabetes dan Alzheimer sebenarnya merupakan hal yang kompleks. Alzheimer pada penderita diabetes
kemungkinan disebabkan oleh resistensi hormon insulin dan tingginya kadar gula dalam darah, sehingga menyebabkan kerusakan dalam tubuh termasuk kerusakan dan kematian sel-sel otak. Selanjutnya yang terakhir ada diabetes gestasional. Adalah jenis diabetes yang terjadi pada ibu hamil. Tipe diabetes ini terjadi selama kehamilan bisa menyerang ibu hamil walau tidak memiliki riwayat diabetes. Menurut American Pregnancy Association, klasifikasi diabetes ini muncul karena plasenta ibu hamil akan terus menghasilkan sebuah hormon khusus. Nah, hormon inilah yang menghambat insulin bekerja dengan efektif. Akibatnya, kadar gula darah Anda pun menjadi tidak stabil selama kehamilan. Pertanyaan yang kedua nih, siapa yang berisiko terkena penyakit diabetes? Setiap orang berisiko terkena diabetes, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, risiko tersebut dibagi dalam dua kategori, yakni risiko yang dapat dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Risiko tersebut ditentukan antara lain oleh usia. Usia di atas 45 tahun memiliki risiko lebih besar. Faktor lain yang menentukan risiko tadi adalah faktor keturunan. Jika dalam keluarga ada yang memiliki riwayat pengidap diabetes meletus, sebaiknya berhati-hati. Sementara faktor yang bisa dikendalikan meliputi kondisi berat badan, kesehatan, dan riwayat keguguran berulang atau tanpa disengaja. Dan pemilik tubuh gemuk memiliki resiko terkena diabetes 10-30 kali lipat orang dengan berat badan normal. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga nih, yang perlu banget kita ketahui. Kapan seseorang dikatakan menderita penyakit diabetes? Ada beberapa gejala yang bisa menjadi tanda bahwa seseorang sudah mengalami penyakit diabetes, yaitu yang pertama, meningkatnya frekuensi buang air kecil. Karena sel-sel di tubuh tidak dapat menyerap glukosa, ginjal mencoba mengeluarkan glukosa sebanyak mungkin. Akibatnya, penderita jadi lebih sering buang air kecil daripada orang normal dan mengeluarkan lebih dari 5 liter air kencing sehari. Ini berlanjut bahkan di malam hari. Penderita terbangun beberapa kali untuk buang air kecil. Itu pertanda ginjal berusaha singkirkan semua glukosa ekstra dalam darah. Yang kedua, rasa haus berlebihan. Dengan hilangnya air dari tubuh karena sering buang air kecil, penderita merasa haus dan butuhkan banyak air. Rasa haus yang berlebihan berarti tubuh Anda mencoba mengisi kembali cairan yang hilang itu. Sering buang air kecil dan rasa haus berlebihan merupakan beberapa cara tubuh Anda untuk mencoba mengelola gula darah tinggi. Yang ketiga, penurunan berat badan. Kadar gula darah terlalu tinggi juga bisa menyebabkan penurunan berat badan yang cepat, karena hormon insulin tidak mendapatkan glukosa untuk sel yang digunakan sebagai energi. Tubuh memecah protein dari otot sebagai sumber alternatif bahan bakar. Yang keempat, kelaparan. Rasa lapar yang berlebihan merupakan tanda diabetes lainnya. Ketika kadar gula darah merosot, tubuh mengira belum diberi makan dan lebih menginginkan glukosa yang dibutuhkan sel. Yang kelima, kulit jadi bermasalah dan penyembuhan lambat. Kulit gatal, mungkin akibat kulit kering, seringkali bisa menjadi tanda peringatan diabetes, seperti juga kondisi kulit lainnya. Misalnya, kulit jadi gelap di sekitar daerah leher atau ketiak. Infeksi, luka, dan memar yang tidak sembuh dengan cepat merupakan tanda diabetes lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena pembuluh darah mengalami kerusakan akibat glukosa dalam jumlah berlebihan yang mengelilingi pembuluh darah dan arteri. Diabetes mengurangi efisiensi sel progenitor, endotel, dan episi yang melakukan perjalanan ke lokasi cedera dan membantu pembuluh darah sembuhkan luka. Selanjutnya yang keenam ada infeksi jamur. Diabetes dianggap sebagai keadaan imunosupresi. Hal itu berarti meningkatkan kerentanan terhadap berbagai infeksi, meskipun yang paling umum adalah candida dan infeksi jamur lainnya.
Jamur dan bakteri tumbuh subur di lingkungan yang kaya akan gula. Yang ketujuh, iritasi genital. Kandungan glukosa yang tinggi dalam urin membuat daerah genital jadi seperti sariawan dan akibatnya menyebabkan pembekakan dan gatal. Yang kedelapan, keletihan dan mudah tersinggung. Ketika orang memiliki kadar gula darah tinggi, tergantung berapa lama sudah merasakannya, mereka kerap merasa tak enak badan. Bangun untuk pergi ke kamar mandi beberapa kali di malam hari membuat orang lelah. Akibatnya, bila lelah, orang cenderung mudah tersinggung. Selanjutnya, yang kesembilan, pandangan yang kabur. Penglihatan kabur atau sesekali melihat kilatan cahaya merupakan akibat langsung kadar gula darah tinggi. Membiarkan gula darah Anda tidak terkendali dalam waktu lama bisa menyebabkan kerusakan permanen, bahkan mungkin kebutaan. Pembuluh darah di retina menjadi lemah setelah bertahun-tahun mengalami hiperglikemia dan mikroaneurisma yang melepaskan protein berlemak yang disebut eksudat. Kemudian yang terakhir ada kesemutan atau mati rasa. Kesemutan dan mati rasa di tangan dan kaki bersamaan dengan rasa sakit yang membakar atau bengkak adalah tanda bahwa saraf sedang dirusak oleh diabetes. Masih seperti penglihatan, jika kadar gula darah dibiarkan merajalela terlalu lama, kerusakan saraf bisa menjadi permanen. Pada diabetes, gula darah yang tinggi bertindak bagaikan racun. Diabetes sering disebut silent killer. Jika gejalanya terabaikan dan ditemukan sudah terjadi komplikasi, jika Anda memiliki gejala ini, segera tes gula darah atau berkonsultasi ke petugas kesehatan. Selanjutnya, ada pertanyaan keempat. Pertanyaannya, dari mana penyebab penyakit diabetes meletus berasal? Ada beberapa faktor penyebab penyakit diabetes meletus berasal, yaitu yang pertama, faktor genetik. Penyebab diabetes yang bisa terjadi salah satunya yaitu dikarenakan oleh adanya faktor genetik. Karena memiliki keluarga yang juga penderita penyakit diabetes, maka dari memiliki kemungkinan besar untuk menderita penyakit diabetes. Oleh sebab itu, jika memiliki riwayat penyakit diabetes, maka ada kemungkinan juga untuk menderita penyakit diabetes jika tidak menjaga kesehatan dan juga kadar gula darah. Yang kedua, faktor berat badan atau obesitas. Berat badan memang bisa mempengaruhi kesehatan, karena berat badan pun bisa menjadi suatu penyakit, dan penyakit diabetes pun bisa terjadi dikarenakan oleh berat badan. Memiliki berat badan yang besar ataupun berlebihan memiliki kemungkinan untuk menderita penyakit diabetes salah satunya. Oleh sebab itu, penyebab diabetes bisa disebabkan oleh berat badan. Yang ketiga, faktor makanan. Penyebab diabetes pun bisa terjadi dari makanan yang dikonsumsi. Jika sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, seperti halnya makanan yang mengandung lemak tinggi ataupun memiliki kadar manis dari gula yang banyak, maka bisa menjadi penyebab diabetes. Oleh sebab itu, jaga asupan makanan yang baik agar tidak mengalami naiknya kadar gula darah. Yang terakhir ada faktor merokok. Rokok merupakan sumber penyakit, dan rokok pun bisa menjadi penyebab diabetes juga. Oleh sebab itu, mengapa penggunaan rokok itu dilarang dan tidak baik untuk digunakan? Nah, selanjutnya ini nih, pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh banyak orang. Mengapa komplikasi diabetes meletus bisa menyerang mata hingga ujung kaki? Jadi, komplikasi diabetes meletus sangat mungkin terjadi dan bisa menyerang seluruh organ tubuh, mulai dari mata hingga ujung kaki. Oleh karena itu, penting bagi setiap penderita diabetes untuk selalu waspada dan menjaga agar kadar gula darahnya tetap normal. Diabetes meletus merupakan penyakit yang berbahaya, karena juga dapat menimbulkan berbagai komplikasi. Sejumlah komplikasi diabetes meletus tersebut dibedakan atas komplikasi
pada pembuluh darah kecil atau komplikasi mikrovaskular dan besar atau komplikasi makrovaskular. Organ yang diserang pun bervariasi, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Nah, jadi apa itu komplikasi mikrovaskular dan komplikasi makrovaskular? Yang pertama, komplikasi diabetes mellitus mikrovaskular, yang termasuk komplikasi diabetes mellitus mikrovaskular, yakni kerusakan pada mata atau retinopati, pada ginjal, nefropati, dan pada saraf atau neuropati. Berikut ini jenis-jenis komplikasi diabetes mellitus yang tergolong dalam mikrovaskular. Yang pertama, ada retinopati diabetik pada mata. Retinopati diabetik adalah komplikasi diabetes mellitus yang memengaruhi pembuluh darah kecil pada retina mata dan menjadi salah satu penyebab utama kebutaan dan gangguan penglihatan. Retinopati diabetik dapat terjadi pada orang yang menderita diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2. Penderita komplikasi diabetes mellitus ini dapat melihat titik hitam saat melihat, sulit untuk membedakan warna, serta penglihatan kabur. Orang yang mengalami retinopati diabetik juga dapat mengalami kehilangan penglihatan. Selanjutnya ada nefropati diabetik pada ginjal. Nefropati diabetik atau disebut juga dengan penyakit ginjal diabetik terjadi jika diabetes tipe 1 atau tipe 2 merusak pembuluh darah di organ ginjal. Hal ini dapat terjadi karena tingginya kadar gula dalam darah menyebabkan kondisi hipertensi, yang juga meningkatkan tekanan pada sistem penyaringan di ginjal. Yang terakhir ada neuropati diabetik pada saraf. Neuropatik merupakan komplikasi diabetes mellitus yang paling umum terjadi. Komplikasi ini menyebabkan kerusakan pada saraf sekujur tubuh dan paling sering terjadi di area kaki. Pada jenis ini, neuropati diabetik memengaruhi kaki di tahap awal yang kemudian menjalar ke tangan dan lengan. Beberapa gejala yang dialami penderita neuropati diabetik yaitu mati rasa, kesemutan, serta kehilangan refleks di kaki dan kemampuan koordinasi tubuh. Nah, selanjutnya yang kedua, komplikasi diabetes mellitus makrovaskular. Kadar gula darah yang tinggi pada penderita diabetes mellitus dapat menumpuk di pembuluh darah yang mengakibatkan adanya penyumbatan atau aterosklerosis. Adanya penyumbatan tersebut mengakibatkan aliran darah juga terhambat, yang berujung pada beberapa komplikasi seperti serangan jantung karena aliran darah ke jantung terhambat, stroke karena aliran darah ke otak terganggu, rasa sakit, dan penurunan kemampuan pemulihan terhadap infeksi. Karena komplikasi diabetes makrovaskular dapat berbeda, gejalanya juga bervariasi. Beberapa di antaranya yakni rasa sakit di dada, nyeri pada kaki, kebingungan, dan kelumpuhan atau paralisis. Oke, pertanyaan terakhir nih. Bagaimana cara mengobati dan juga mencegah penyakit diabetes? Terdapat 4 pilar dalam pengobatan diabetes mellitus. Yang pertama, edukasi. Pengetahuan tentang diabetes mellitus dari mulai tipe diabetes, pola hidup, dan pola makan yang dapat menyebabkan diabetes, hingga pengetahuan tentang pemantauan glukosa darah mandiri. Yang kedua, gizi medik. Asupan gizi yang seimbang diperlukan untuk pengelolaan diabetes mellitus. Karbohidrat yang dianjurkan sebesar 45% sampai 65% dari total asupan energi. Asupan lemak dianjurkan sekitar 20% sampai 25% kebutuhan kalori. Protein yang dianjurkan sebanyak 10% sampai 20% dari total asupan energi dalam sehari. Namun, kebutuhan gizi tersebut disesuaikan kembali bila ada komplikasi pada pasien. Yang ketiga, olahraga. Kesibukan aktivitas sehari-hari sering membuat lupa akan olahraga. Namun, olahraga sangat penting untuk membantu penyembuhan pasien diabetes mellitus.
Hindari kegiatan yang bermalas-malasan seperti menonton TV, menggunakan internet dalam waktu lama, main game komputer, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, farmakologi. Terkadang pola hidup yang sehat belum tentu cukup untuk mengendalikan kadar glukosa darah. Oleh karena itu, dokter biasanya meresepkan sejumlah obat tertentu untuk membantu menurunkan kadar glukosa agar kembali normal. Nah, berikut ini adalah cara perubahan gaya hidup yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes. Yang pertama, menjaga berat badan ideal. Yang kedua, makan makanan bergizi seimbang. Yang ketiga, memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Yang keempat, menjaga porsi makan. Kelima, perbanyak aktivitas fisik. Yang keenam, rutin olahraga. Yang ketujuh, berhenti merokok. Yang kedelapan, mengurangi konsumsi makanan manis. Yang kesembilan, banyak minum air putih. Yang kesepuluh, jangan melewatkan jadwal makanan. Dan yang terakhir, yang ke-11, konsumsi suplemen mineral. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.